Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fajrianti. NIM-nya 191010550902. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisya Rakatili, NIM 191010551243. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kurnia Pangasuti, NIM 1910550914. Perkenalkan, nama saya Dea Fajrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurs valuta asing dalam mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Pengertian kurs valuta asing. Valuta asing atau mata uang asing merupakan jenis-jenis mata uang yang digunakan di negara lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kurs valuta asing adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan suatu unit mata uang asing. Kurs berbagai mata uang asing berbeda dalam waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis kurs valuta asing. Di sini ada 3 jenis kurs valuta asing. Yang pertama, kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Yang pertama, kurs jual. Kurs jual adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Yang kedua, kurs beli. Kurs beli adalah harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. Yang ketiga, kurs tengah. Kurs tengah adalah harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli. Nah, dalam kurung ada penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua. Selanjutnya ada sistem kurs valuta asing. Di sini ada 3 sistem, yaitu sistem kurs tetap, sistem kurs bebas atau mengambang, sistem kurs mengambang terkendali. Yang pertama, sistem kurs tetap adalah suatu situasi bahwa nilai kurs mata uang dalam negeri ditetapkan berapa besar nilainya oleh pemerintah negara. Yang kedua, sistem kurs bebas atau mengambang. Sistem ini adalah suatu nilai penukaran kurs yang diserahkan kepada mekanisme pasar dengan syarat tanpa adanya campur tangan pemerintah. Tingkat permintaan dan penawaran terhadap mata uang menentukan tinggi rendahnya kurs mata uang. Yang ketiga, sistem kurs mengambang terkendali. Nah, sistem ini tuh gabungan dari sistem kurs tetap dan kurs bebas. Nilai kursnya dapat bergerak secara bebas naik atau turun. Namun dalam menghindari gejolak yang akan terjadi dalam nilai kurs ini, pemerintah akan melakukan intervensi. Intervensi itu ikut andil. Pemerintah ikut andil dalam melakukan intervensi saat harga kursnya mencapai batas-batas tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Windy Kurnia Pangastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kurnia Pangasuti, NIM 191010550914. Saya akan menjelaskan tentang fungsi valuta asing. Yang pertama ada alat tukar dan pembayaran internasional. Digunakan sebagai alat dalam melakukan tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Contohnya, Indonesia mengimpor barang elektronik dari Tiongkok, maka orang Tiongkok harus dibayar dengan dolar karena tidak akan mau jika dibayar dengan rupiah. Yang kedua adalah pengendali kurs. Dengan pengelolaan tingkat penggunaan suatu valuta asing tertentu, sebuah negara dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah. Contohnya, dengan adanya kurs rupiah ke dolar, maka dapat diketahui bahwa nilai tukar rupiah semakin naik atau semakin turun. Dalam hal ini, kurs dijadikan patokan untuk mengendalikan nilai mata uang suatu negara. Yang ketiga, ada alat memperlancar perdagangan internasional. Setiap negara di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah melakukan jual beli tanpa terkendala mata uang di negaranya masing-masing.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya perubahan kurs valuta. Faktor penyebab perubahan kurs secara langsung dibagi menjadi dua, yaitu permintaan falas akan ditentukan oleh impor barang dan jasa ke dalam negeri dan ekspor modal dari dalam ke luar negeri. Yang kedua, penawaran valuta asing akan ditentukan oleh ekspor barang dan jasa ke luar negeri dan impor modal dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya ada faktor penyebab perubahan kurs secara tidak langsung. Yang pertama ada posisi neraca pembayaran. Jika neraca pembayaran defisit, maka permintaan terhadap valuta asing akan meningkat. Sebaliknya, jika neraca pembayaran surplus, maka permintaan terhadap falas akan menurun. Hal ini yang menyebabkan nilai rupiah menguat. Yang kedua ada tingkat bunga. Dengan asumsi atau ceteris paribus, kenaikan tingkat suku bunga bank untuk mata uang domestik akan menyebabkan mata uang domestik mengalami apresiasi penguatan pada mata uang negara lain. Yang ketiga, ada tingkat inflasi. Jika faktor ekonomi lainnya dianggap tetap atau ceteris paribus, maka kenaikan tingkat harga atau inflasi akan mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Penurunan daya beli mata uang yang ditunjukkan oleh kenaikan tingkat harga di negara yang bersangkutan dengan depresiasi, dan sebaliknya, kenaikan daya beli mata uang domestik akan mengakibatkan apresiasi penguatan nilai tukar. Tujuan valuta asing. Yang pertama, sebagai transaksi pembayaran. Yang kedua, mempertahankan daya beli. Yang ketiga, dapat mengirimkan uang ke luar negeri. Yang keempat, untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima, untuk pemegaran resiko atau hedging. Yang keenam, untuk memudahkan belanja. Bentuk valuta asing. Valuta asing dibagi menjadi 4. Yang pertama, mata uang asing. Yang kedua, ada saldo kredit. Yang ketiga, ada surat hasil luar negeri. Yang keempat, ada hak penerimaan pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlisya Kartiwi, nomor induk mahasiswa 191010551243. Berikutnya merupakan contoh soal 1 dari kurs valuta asing. Tuan Suyatno akan pergi ke Amerika Serikat. Ia memiliki uang sebesar 400 juta. Kemudian, ia menukarkan uangnya dengan dolar Amerika di bursa falas. Pada saat itu, kurs yang berlaku di bursa falas adalah sebagai berikut. Kurs jualnya untuk 1 US dollar adalah 10.000 dan kurs belinya untuk 1 US dollar adalah 9.800 rupiah. Berapa dolar Amerika yang diterima dari Tuan Suyatno dari bursa falas? Jawab, Tuan Suyatno menukarkan rupiah dengan dolar. Dalam kejadian ini, Tuan Suyatno membeli dolar Amerika dan bursa yang menjualnya, sehingga yang diperhitungkan dalam kurs jual adalah sebagai berikut. 400 juta dibagi 10.000 dikali 1 US dollar. Hasilnya 40.000 US dollar. Dengan demikian, Tuan Suyatno menerima 40.000 US dollar. Selanjutnya, ada contoh soal yang kedua. Suatu hari, Budi mendapat tugas dalam pekerjaannya, yaitu meliput berita ke Amerika Serikat. Dia memperoleh tunjangan dari layanan dan biaya perjalanan sebesar Rp47.500.000. Pada saat itu, nilai tukar yang berlaku adalah untuk kurs jual untuk 1 US dollar sebesar 9.500 dan kurs beli untuk 1 US dollar adalah 9.200. Maka, berapakah jumlah uang yang diterima Budi dalam nilai dolar? Jawab, jika Budi akan menukarkan uang rupiah ke dolar, jadi perhitungan yang digunakan ialah perhitungan kurs jual. Jadi, uang Budi dalam bentuk dolar adalah sebesar 47.500 dibagi 9.500, hasilnya 5.000 US dollar. Sementara di Amerika, Budi menggunakan uangnya hanya 3.000 US dollar. Dan setelah kembali ke Amerika, Budi kembali untuk menukarkan sisa uangnya dengan rupiah. Dengan kurs yang berlaku saat itu, untuk kurs jualnya 9.750 untuk 1 US dollar dan untuk kurs belinya 9.425 untuk 1 US dollar. Berapakah jumlah rupiah yang akan diterima Budi?
Sisa uang Budi adalah sebesar 2.000 US dollar. Jika Budi akan menukarkan uang dolar ke rupiah, jadi perhitungan yang digunakan yaitu perhitungan kurs beli. Jadi, sisa uang yang dimiliki Budi dalam rupiah adalah sebesar 2.000 US dollar dikali 9.425, hasilnya 18.850.000 rupiah. Kemudian ada dampak-dampak kurs valuta asing apabila melemah. Yang pertama, karyawan bergaji dolar diuntungkan apabila kurs rupiah melemah sedangkan nilai dolar Amerika Serikat meningkat. Dengan begitu, mereka yang bergaji dolar Amerika Serikat akan diuntungkan. Yang kedua, jumlah rupiah yang didapat lebih banyak dari sebelum melemahnya rupiah. Yang ketiga, keuntungan eksportir dalam negeri meningkat. Yang keempat, akibat kurs rupiah melemah, maka banyak permintaan dari luar terhadap produk-produk Indonesia. Yang terakhir, meningkatnya pembelian produk-produk dalam negeri tentu saja meningkatkan keuntungan beberapa eksportir Indonesia, seperti eksportir mebel dan tekstil. Dan berikut ini adalah daftar sumber yang kami peroleh untuk mengisi makalah kurs valuta asing